Nabila dari SD Negeri Kilangan. Assalamualaikum Putri. Assalamualaikum. Sudah siap nak? Insya Allah siap. Masya Allah. Mari Reksamania semua sama-sama kita dengerin penampilan dai dari adik kita Putri Nabila. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, walaupun banyak manusia yang tak mau sembahyang. Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, walaupun banyak manusia yang tak mau berterima kasih. Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat hadir di Radio Extra FM yang berbahagia ini. Shalawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan kepada Dewan Hakim yang mulia. Wajahnya berseri-seri bagaikan mentari di pagi hari. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan dengan saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Teknologi Melalaikanmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar Radio Extra FM yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Sebelum saya menyampaikan pidato ini, saya akan membacakan firman Allah. Sebelum saya menyampaikan pidato ini, saya akan membacakan firman Allah. Surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuat lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dari ayat tadi, Allah mengingatkan orang-orang yang beriman agar kesibukan mengurus harta dan mengurus anak tidak menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai harta bendamu yang kau cari, anakmu yang kau sayangi, membuat dirimu lalai. Apalagi di zaman teknologi yang semakin canggih ini, banyak manusia yang lalai dengan teknologi yang bernama HP. Nabila mau tanya nih, teman-teman, Dewan Juri punya HP tidak? Pasti punya kan? HP manfaatnya sangatlah banyak. Dapat mempermudah komunikasi, menjalin silaturahmi dari jarak jauh,
menambah ilmu pengetahuan, seperti mendengar ceramah, mendengar bacaan Al-Quran, sholawat, dan lain-lain. Tapi HP juga bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Contohnya yang kita perhatikan di zaman sekarang, banyak para ibu-ibu tidak mau main TikTok sambil joget-joget menampakkan auratnya. Dan para bapak-bapak tidak merasa bersalah dan merasa rugi berjudi online. Padahal harga sembako semakin naik. Dan para remaja harapan bangsa, harapan orang tua, dan insya Allah harapan mertua juga lalai main game Free Fire dan Mobile Legends sampai lupa waktu. Betul tidak Pak? Betul tidak Bu? Betul kan kawan-kawan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani mahbunun fi maqasir minanas as-sihhatu wal farah. Artinya, dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu karenanya adalah nikmat sehat dan waktu yang luang. Sahabat dai dan pendengar Radio Ekstra FM yang dirahmati oleh Allah. Jadi, kita harus ingat, jangan sampai teknologi yang bernama HP ini melalaikanmu. Teknologi semakin berkembang. HP telah merubah pikiran dan budaya masyarakat. Manusia hidup seakan tergantung pada HP dan sulit terlepas dari tangannya. Mau makan? Main HP. Mau tidur? Main HP. Ngumpul keluarga? Main HP. Dan yang paling menyedihkan, pas sholat, Assalamualaikum warahmatullah, bukannya berzikir dan berdoa, langsung ambil HP, update status. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Allah melipat gandakan pahala dan kebaikan yang kita kerjakan. Jadi, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Jangan sampai taruhi di kemudian hari. Sebagaimana syair mengatakan, demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri pidato ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli batik, penjualnya bernama Nabila. Gunakanlah teknologi dengan baik agar hidupmu lebih berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita mendengarkan penampilan dari Putri Nabila. Nah, bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Ali Basir? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih, Sasa. Assalamualaikum, anak Putri Nabila. Waalaikumsalam Ustaz. Di rumah latihannya berapa lama nih? Lebih kurang 1 bulan. 1 bulan. Oh, lama ya. Sudah pernah ikut lomba di luar sana?
jadi Ananda sudah urutan bahasanya sudah teratur ya, berarti sudah sering ceramah ya. Cuma judulnya apa tadi? Teknologi melalaikanmu. Nah, tadi katanya teknologi melalaikan, mu-nya kurang ya tadi awalnya. Jadi teknologi melalaikanmu. Apa betul dengan teknologi itu melalaikan kita? Jadi satu sisi ada yang lalai ya, satu sisi lain ada banyak manfaatnya ya. Itu sampaikan. Jadi nggak seluruhnya teknologi itu melalaikan, justru menolong. Dulu kita nggak ada ceramah melalui radio seperti ini, teknologi ini, medsos itu juga bisa dijadikan dakwah ya. Jadi karena dari penuturan kamu hampir seluruhnya bahasa teknologi itu melalaikan. Cuma teknologi itu bisa kita jadikan sarana untuk kebaikan ya. Baik, judulnya tadi jadi teknologi melalaikan mu ya, ada kata mu-nya. Nah, baca Qur'annya jangan menunduk ya. Ini suara sudah bagus. Setelah itu tadi artinya sudah dibacakan artinya kan. Nah, tapi baca arti ayatnya, nomornya, suratnya, ayatnya ya. Nah, ayat surat apa tadi baca? Al-Munafiqun ayat 9. Nah, baik, untuk baca ayat tadi sampaikan Pak nanti. Bahasa intonasinya sudah ada. Nah, jadi sudah ya. Bahasa kamu suaranya khas, ya. Sistematika pidatonya belum sempurna karena kesimpulannya nggak ada. Apa kesimpulannya? Nah, tadi kan teknologi melalaikanmu. Kesimpulannya apa ceramahnya? Yaitu teknologi melalaikanmu. Nah, itu berarti sudah belum pidato, sudah ada kesimpulannya. Nah, jadi maunya bahaya teknologi, nama baik itu. Saya ceritakan pembukaannya, isinya. Baru ternyata teknologi itu bisa melalaikan kita. Nah, itu dia. Jadi kalau udah jurus itu teknologi melalaikanmu sudah kesimpulan ya. Nah, baik, terima kasih untuk Ananda. Tapi secara umum sudah kita nikmati ceramahnya. Ada lagunya tadi ya. Ada lagu Raihan ya. Terima kasih, sudah baik. Ustaz menilainya juga sudah mapan ya, sebagus. Baik, untuk anak ke depan pertahankan lagi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Merido? Silakan Pak Ustadz. Ananda Nabila kelas berapa? Kelas 5 ya. Insyaallah besok ikut lagi ya. Kelas 6. Supaya ditingkatkan lagi penampilannya ya. Puisinya bagus, membaca, menerjemahkan, bahkan hadis minta terjemahkan bagus ya. Bacaan Al-Qur'annya pun sudah mulai bagus. Nah, iramanya yang kurang tingkatkan lagi ya. Iramanya pelajari lagi. Lihat di YouTube itu. Teknologi tadi. Oh tidak, mau lagu Jiharka, mau lagu Nakwan, Tobayaki tadi ya. Ya kan ya. Kalau kau bisa, tadi kan waktu terjemahkan bisa tinggi kali. Baca Quran pun gitu ya. Dikeluarkan sekuat semampu kita. Mudah-mudahan ke depan penampilan Anda akan lebih baik lagi daripada penampilan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, untuk Putri Nabila, terima kasih sudah tampil dengan berani dan hebat pada sore hari ini ya, Nak ya. Terima kasih Nak, silakan kembali ke tempat.